Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta fatbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Kepada takmir Masjid Al-Wafa yang saya hormati dan kepada pimpinan ranting Muhammadiyah ranting Banjaran yang saya hormati dan kepada Ustadz Selamat DA yang saya hormati, alhamdulillah dia hadir dari Kemangkon. Ya, dia sudah hadir alhamdulillah untuk menggantikan Ustadz yang pada hari ini tidak bisa. Dan yang saya hormati para jamaah pengajian Jumat sore Komplek Masjid Al-Wafa yang saya hormati dan yang saya cintai, marilah pertama kali kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan sore hari ini telah mempertemukan kita semuanya dengan keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kesempatan kesehatan yang telah kita rasakan bersama dari pagi sampai sore ini, detik ini, kita penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah. Tatkala kita bersyukur pada Allah, Allah akan menambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, maka akan diganti kenikmatan tersebut menjadi bala atau musibah yang begitu besar. Na'udzubillahi min dzalik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para pengikutnya, dan pada kita semuanya mudah-mudahan kita termasuk golongannya, pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Kita tetap istiqomah, mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan dengan adanya al-Islam ini kita menjadi saksi adanya Islam itu beda pada kita semuanya. Kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan rutinitas kita sebagai selaku orang muslim adalah menjalankan sholat 5 waktu, amar ma'ruf nahi munkar, dan bersabar. Itulah pekerjaan utama bagi kita semuanya, kita untuk berharapan ridho Allah Subhanahu wa taala serta ampunannya. Ibu bapak yang berbahagia, kita sering melihat, kita sering diperlihatkan betapa banyak kerusakan, betapa banyak kerugian, dan betapa banyak kesulitan yang kita rasakan bersama, terkhusus di Aceh, Sumatera Barat yang kali ini telah tertimpa banjir akibat longsor tanah sehingga mengakibatkan ratusan jiwa melayang dan ratusan pengungsi kehilangan tempat tinggal. Itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan telah diciptakan oleh Allah dalam keadaan keruh. Kehidupan telah diciptakan sulit. Tapi kita menginginkan kemudahan, kita menginginkan daripada kebersihan musibah. Dan ketika kehidupan telah menyesakan kita, lalu
kemana kita akan berlindung selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, bertobatlah, banyak-banyaklah beribadah pada Allah, sehingga dengan musibah itu kita akan diberi pahala, kita akan diberi keringanan, lebih-lebih ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kejadian yang begitu luar biasa. Tatkala rumah hancur, tatkala jalanan sudah rusak, tapi ada sebuah masjid yang masih utuh, dilewati, tidak tersentuh dan tidak rusak. Karena apa? Itu Baitullah, rumah Allah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang paling bagus adalah masjid. Tempat yang paling baik adalah masjid. Tempat yang menenangkan manusia adalah masjid. Maka masjid adalah tempat yang sebaik-baik tempat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita masuki masjid, masuklah bagian yang pertama dan keluarnya yang terakhir. Itu kalau kita menganggap tempat itu yang paling bagus, paling baik. Tempat yang paling menyejukkan, tempat yang paling menenangkan adalah masjid. Sebagaimana ikan tempat aslinya adalah di air atau di akuarium. Kalau ikan menempati akuarium, maka akan tenang, aman, santai. Tapi begitu dikeluarkan, mati dia. Begitu juga umat Islam, manusia yang menginginkan ketenangan, masuklah ke dalam masjid. Dia akan tenang, dia akan santai, dia akan hikmat, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masjid adalah tempat yang paling baik, sementara yang tempat yang paling buruk adalah ada sabda Nabi bahwa tempat yang baik adalah masjid, sementara tempat yang paling buruk adalah pasar. Pasar adalah tempat yang paling buruk, di mana tempat tersebut sering terjadi pertukaran atau perselisihan, atau tempat orang-orang yang beradaptasi. Kadang-kadang ada kecurangan-kecurangan di dalam kita beramaliyah, atau kita berdagang, atau kita serawung, atau kita sesama teman, sesama pedagang. Yang banyak terjadi adalah di pasar, dengan adanya kecurangan, dengan adanya penawaran harga yang tidak seimbang. Begitu penjual menawarkan setinggi-tingginya, sementara si pembeli menawar dengan serendah-rendahnya. Itu berarti sudah tidak lagi nyunah. Padahal kita diperintahkan untuk sederhanakan untuk kita penawaran. Begitu ada penawaran dagangan, kita pokok intinya, dan kita sudah mendapatkan hasil walaupun sedikit, itu sudah mendapatkan keuntungan yang bisa memberkahi. Tapi kalau kejadian-kejadian yang sering penawaran dagangan yang terlalu tinggi, dan sementara si pembeli menginginkan yang paling rendah, maka akan terjadi ketimpangan yang terlalu jauh, sehingga terjadi transaksi yang terlalu lama. Padahal transaksi yang sebaik-baiknya adalah yang begitu cepat, langsung kejadian begitu. Itu tempat pasar. Nah, kalau kita sudah menganggap bahwa pasar itu adalah tempat yang buruk, maka masuklah yang terakhir dan keluarlah yang pertama. Masuk pasar mulai